Biasanya ini Pak nggak direk-dek Pak Abi Pak. Itulah tadi seorang ibu yang ngederek-dek ya, ngederek-dek itu nervous atau grogi ya. Mungkin ketika beliau berhadapan langsung dengan Gubernur Jawa Barat, orang yang sudah terkenal ya, dengan Kang Deddy Mulyadi, beliau merasa grogi ya ketika harus berbicara langsung. Belum lagi mungkin ada kamera di sana dan sini ya. Dia berpikir mungkin, wah ini gimana kalau nanti wajah saya viral ya, yang membuat seorang ibu tersebut menjadi ngederek-dek. Kita lanjutkan teman-teman, kita simak. Izin Pak. Pasien TBC kita untuk tahun 2024 Di data HP Bu nggak ada pasien ada TBC? Pak, ada Pak. Nervous Pak, nggak kebuka. Maaf ya Bapak. Santai Bu, santai. Iya Pak, biasanya ini Pak nggak direk-dek Pak Abi Pak. 1198 Pak. TBC. Semuanya TBC. sudah diobati nggak? Melebihi daripada target Pak kalau pencapaian kami Pak. Karena prinsip kami kita tidak perlu malu-malu menemukan, justru semakin cepat menemukan 6 bulan diobati selesai gitu Pak. Jadi Harus ngaku, nggak punya duit harus ngaku. Nggak punya Pak. istri harus ngaku. Siapa? Siapa? TBC ada ya, terus kemudian lepra. Untuk lepranya di kita sudah nggak ada Pak. Ada. Lepra. HIV Bu, HIV. HIV ada Pak. Sebentar. HIV di tahun 2024 itu ada 173 dan di tahun 2025 ada 93 Pak, itu sampai dengan bulan Juni Pak. Turun Baru berarti ya? setengah tahun Pak. Turun HIV-nya. Semua Bapak. Angka ibu melahirkan dan bayi meninggal karena di waktu melahirkan. Untuk Aki Pak, Aki sama AKB, alhamdulillah Pak, kita di bawah target Pak. Untuk target kematian bayi 16%. Bu jangan di bawah target Bu. Semua Pak ya. Jangan sampai tercapai target gitu Pak ya. Masa ada kematian ditargetkan? Enggak Pak, maksudnya batasannya Pak, di kami 55 kematian bayi dari 4.057 kelahiran hidup, dan angka kematian ibu adalah 5 kematian ibu dari 4.057 kelahiran hidup. Izin Bapak. Itu problemnya apa yang kematian itu? Kenapa? Itu tadi ya si ibu yang sedang menyampaikan data kesehatan terhadap Kang Deddy Mulyadi. Teman-teman, ada yang menarik di sini, yaitu data HIV ya, yang menurun dari tahun 2024 ke tahun 2025 ya, dari 100 sekian menjadi puluhan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang-orang Sunda semakin sadar bahwa melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu bisa menyebabkan penyakit ya. Selain kita akan disiksa di akhirat, kita juga akan mendapatkan penyakit di dunia yang sangat mengerikan teman-teman ya. Tahu sendiri HIV itu sampai saat ini obatnya masih sulit, bahkan masih bisa dibilang obatnya belum ditemukan ya, untuk obat khususnya. Kalau untuk pencegahan alhamdulillah ya. Kalau untuk pencegahan kita bisa dari mulai diri sendiri ya, mulai dari menyayangi diri sendiri ya, tidak melakukan jajan-jajan sembarangan di luar ya, kemudian lebih menyayangi lagi keluarga, anak dan istri ya. Teman-teman, perbuatan dosa sekecil apapun kita akan mendapatkan pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Begitupun dengan amal kebaikan, kita juga akan mendapatkan pahalanya nanti di akhirat. Teman-teman, kebahagiaan di dunia itu kan hanya sebentar ya. Jadi kalau kita gunakan di dunia ini untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan melakukan dosa-dosa sampai melakukan dosa-dosa besar, itu sungguh sangat rugi. Rugi di dunia ya, rugi juga di akhirat. Alhamdulillah Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi ya begitu fokus, selain beliau menata kota, beliau juga menata hati ya, hati orang-orang Jawa Barat agar menghindari perbuatan-perbuatan maksiat ya. Karena kenapa teman-teman? Kalau orang sudah terjerumus ke dalam maksiat, dia akan keluar dari maksiat itu susah teman-teman. Susah sekali ya. Dia membutuhkan perjuangan lagi. Ya, ketika dia masuknya begitu mudah ke dalam maksiat itu, akan tetapi ketika dia ingin keluar dari maksiat, itu butuh perjuangan, membutuhkan perjuangan yang sangat ekstra teman-teman ya, seperti itu. Maka yang sekarang sudah yang laki-laki yang sekarang sudah jadi laki-laki yang soleh, yang wanita sudah menjadi wanita yang solehah, pertahankan itu ya, karena hidayah itu mahal teman-teman ya.
kita melihat ibu tadi menyampaikan di depan Kang Deddy, beliau bilang nervous. Ya nervous mungkin karena beliau baru pertama kali ya bertemu dengan, maksudnya baru pertama kali menyampaikan pesan di hadapan gubernur langsung, yang selama ini kita tahu bahwa gubernur Jawa Barat itu banyak kinerja-kinerjanya yang ditampilkan di media sosial. Tentu saja si ibu itu pasti sudah menonton ya konten-konten Kang Deddy Mulyadi. Nah, pada saat ini dia menjalani langsung dalam pembuatan konten tersebut ya, sekaligus kerja sekaligus ngonten, seperti itu yang akhirnya membuat si ibu mungkin pikirannya kemana-mana yang membuat nervous ya. Ketika beliau mau menyampaikan pesan, akhirnya beliau agak sedikit grogi, tetapi Masya Allah ya, si ibu bisa mengatasi rasa groginya itu dengan cepat ya. Itu terhitung cepat teman-teman. Beliau grogi hanya beberapa detik, langsung beliau bisa menguasai diri beliau dan menyampaikan pesan beliau dengan begitu lugas dan tegas ya di hadapan Kang Deddy Mulyadi. Dan Kang Deddy Mulyadi pun melihat si ibu, ketika si ibunya kelihatan grogi, Kang Deddy Mulyadi pun dengan santai, tenang aja Bu, ya menenangkan si ibu ya, artinya tidak menambah parah kondisi si ibu. Mungkin Kang Deddy Mulyadi pun tahu bahwa jika ada seseorang ketemu dengan idolanya, pastilah mereka memiliki sifat yang grogi ya, rasa yang enggak karuan, itu sudah pasti. Jadi teman-teman, banyak sekali pelajaran ya dari video tadi ya, meskipun kita tetap harus bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya. Kalau Kang Deddy Mulyadi ketika beliau bekerja ya untuk masyarakat ditampilkan ke media sosial, maka alangkah lebih baiknya ya para konten kreator muslim pun menampilkan kebaikan-kebaikan. Jangan malah memperburuk tayangan-tayangan ya. Jadi tayangan para konten kreator muslim malah disibukkan menilai orang lain ya, dengan dari sisi negatifnya. Jangan ya, karena kalau hal itu dilakukan justru bukan malah memperbaiki, justru malah nambah memperkeruh suasana, seperti itu ya. Seperti misalkan kerusuhan kemarin ya yang terjadi antara FPI dan PWI-LS, itu terjadi di Pemalang. Nah, ada sebagian konten kreator yang menggoreng, mengaduk sengaja agar supaya kerusuhan tersebut ya menjadi topik utama ya. Ya, jangan seperti itu ya. Kita justru para konten kreator muslim, ketika kita menemukan dua kelompok muslim yang bertikai, kita harusnya menjadi penengah, tidak memihak kepada salah satu. Karena walau bagaimanapun dengan segala kelebihan dan kekurangannya, mereka tetap adalah saudara seiman kita. Seperti itu. Kembali lagi kepada si ibu ya yang tadi yang nervous di hadapan Kang Deddy Mulyadi, kita juga harus banyak belajar dari si ibu tersebut ya, bahwa ketika kita melakukan sesuatu kemudian kita ada kesalahan atau ada dirasa yang kurang, kita secepat mungkin harus menyelesaikan teman-teman, mengendalikan diri kita ya agar jangan berlarut-larut. Si ibu itu bagus yang tadi ya, beliau nervous pertamanya, kemudian dengan cepat mungkin mereka langsung, si ibu pun jujur ya, iya Pak, saya suka nervous, saya suka suka ngadarek-dek ya, ngadarek bahasa Sunda ya, suka bergetar gini ya kalau mau menyampaikan sesuatu. Nah, itu bisa terjadi pada siapapun. Itu si ibu bagus, beliau langsung mengatasi rasa ngadarek-deknya dengan secepat mungkin ya. Itu perlu dipelajari ya. Kita pun harus seperti itu teman-teman. Yang jelas ketika kita berhadapan ya, poinnya yang ketika kita berhadapan dengan siapapun, kita hendaknya jangan merasa rendah diri. Kita toh di mata Allah Subhanahu wa taala itu sama kedudukan kita. Yang membedakan adalah di mata Allah adalah takwanya. Dan yang mengetahui ketakwaan seseorang itu bukan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman ya. Insya Allah kalau kita memiliki iman yang kuat terhadap Allah dan pengetahuan, tentunya tidak hanya iman, harus didukung juga dengan pengetahuan. Pengetahuan yang kuat terhadap Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang satu-satunya yang harus disembah, maka kita akan tenang menghadapi siapapun. Jangankan dengan Pak Lurah, jangankan dengan Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, bahkan dengan Presiden pun insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan ketika berhadapan dengan siapapun. Ya, itu teman-teman ya pelajaran yang dapat kita ambil. Dan juga kita bisa melihat ya bagaimana ketenangan Kang Deddy Mulyadi juga ya, ketika beliau melihat anak buahnya sedang grogi, beliau tidak ikut-ikutan memperkeruh situasi ya, beliau tenang saja ya, menenangkan. Tenang Bu ya, beliau menenangkan aja. Justru
kalau beliau banyak mengeluarkan kata-kata pada saat itu, justru si ibu yang akan tambah grogi ya. Kang Deddy Mulyadi malah beliau tenang ya, karena tahu situasi seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman cuplikan video tadi ya, setelah kita ambil hikmahnya juga kita bisa mempelajarinya bahwa berbuat baik itu harus dilakukan sesegera mungkin ya, seperti itu teman-teman. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!